wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Wulandari, NPM 19 14 13 10 52 dari jurusan Agribisnis. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya tentang analisis usaha tani kangkung di Desa Werda, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Baik, saya akan menjelaskan tentang metodologi dan pembahasan kangkung beserta kesimpulan dari laporan analisis usaha tani kangkung di Desa Werda, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Yang pertama itu metodologi, kita akan membahas tentang lokasi penelitian, pengambilan sampel penelitian, dan metodologi penelitian. Untuk pembahasannya, membahas tentang identitas responden, keragaman usaha tani kangkung, penggunaan faktor produksi dan biaya produksi, produksi dan penerimaan usaha tani kangkung, dan analisis pendapatan dan BEP. Nah, yang pertama, apa sih itu kangkung gitu? Kangkung itu merupakan salah satu sayuran yang tumbuh baik di daerah tropis. Di Indonesia terdapat dua macam kangkung yang dibudidayakan secara komersial, yakni kangkung darat dan kangkung air. Nah, yang pertama itu lokasi penelitian. Penelitian ini untuk menganalisis pendapatan dan risiko usaha tani kangkung dilakukan di Desa Werda, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Lokasi ini dipilih berdasarkan kemampuan lokasi yang banyak menghasilkan produksi tanaman kangkung. Oleh karena itu, dilakukan analisis usaha tani kangkung di Desa Werda. Terus pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dan wawancara langsung di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer. Data primer diperoleh dari petani langsung sebagai responden melalui teknik wawancara. Teknik pengambilan informasi dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan. Metode pengambilan contoh dilakukan secara sengaja, yaitu sebanyak 4 orang petani. Untuk metode analisisnya, menggunakan 3 untuk menunjang dan memperkuat analisis penelitian. Yang pertama itu ada wawancara, yang kedua kuesioner, dan yang ketiga studi pustaka. Analisis usaha tani yaitu menganalisis biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan usaha tani. Berikut saya lampirkan rumus-rumus dari biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan. Kemudian ada juga analisis usaha tani yaitu menganalisis RC dan BEP-nya. Bisa dilihat rumus dari analisis RC dan BEP. Di BEP itu ada BEP produksi, BEP penerimaan, dan BEP harga. Selanjutnya ke hasil dan pembahasan. Jadi identitas responden. Pengamatan usaha tani kangkung yang dilakukan di Desa Werda yaitu dengan mewawancarai 4 responden. Responden yang diwawancarai itu antara lain ada Ibu Rumiati, Ibu Nurulia, Ibu Nuraini, dan Bapak Wahyudi. Umur petani responden. Berdasarkan data yang didapat bahwa umur petani kangkung di Desa Werda seluruh itu termasuk ke umur yang produktif karena jumlah petani 4 orang ini presentasinya 100%, berkisar dari 15 sampai dengan 64 tahun. Kemudian pendidikan petani responden. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan akhir petani kangkung di Desa Werda ini yaitu 100% SMP. Selanjutnya, tanggungan keluarga petani. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa petani kangkung di Desa Werda dengan jumlah tanggungan itu, yang pertama 5 orang, yang kedua 3 orang, yang ketiga ada 5 orang lagi, dan keempat 3 orang. Selanjutnya, pengalaman usaha tani petani responden. Pengalaman petani responden dalam berusaha tani kangkung di Desa Werda cukup beragam, yaitu sebarannya pengalaman yang paling rendah itu ada 2 tahun dan yang paling tinggi itu ada 10 tahun. Selanjutnya, pekerjaan sampingan petani responden. Hasil wawancara telah diperoleh bahwa terdapat petani kangkung yang memiliki pekerjaan sampingan, seperti menjadi buruh atau menjadi pedagang, dan lainnya.
Selanjutnya, luas lahan petani responden. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kurang lebih petani kangkung di Desa Werda mengelola lahannya yaitu dengan luas 0,1 hektar dan 0,25 hektar. Selanjutnya, status kepemilikan lahan berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa mayoritas petani kangkung di Desa Werda mengelola lahannya milik sendiri dengan presentasi 100%. Selanjutnya, sumber modal berdasarkan data di atas dapat kita tahu bahwa mayoritas petani kangkung di Desa Werda ini mempunyai modal yang sendiri. Kemudian keragaman usaha tani kangkung. Pola tanam kangkung dilakukan di Desa Werda terdiri dari 12 musim setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata jumlah petani memproduksi kangkung dengan jumlah 36 kg dengan harga rata-rata 22.500 per kilonya. Teknik usaha tani ada 3, yaitu penanaman, pemeliharaan, dan panen. Penggunaan faktor produksi dan biaya produksi. Nah, yang pertama itu ada benih. Berdasarkan data di atas, dapat kita ketahui bahwa sebagian besar petani menggunakan benih antara 1 sampai dengan 10 kg dengan rata-rata harga beli sebesar Rp55.000 per kilonya. Kemudian ada pupuk. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pupuk yang sering digunakan oleh petani kangkung yaitu ada NPK dan urea dengan jumlah harga itu Rp35.000, biaya ada Rp425.000. Nah, untuk selanjutnya pestisida, berdasarkan tabel di atas ya dapat kita ketahui bahwa pestisida yang sering digunakan oleh petani kangkung ini adalah antilat. Selanjutnya ada tenaga kerja. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata penggunaan tenaga kerja di luar keluarga ataupun di dalam keluarga itu untuk di luar keluarga itu 0 dan untuk di dalam keluarga itu ada 7,8, yang artinya dalam usaha tani ini para petani tidak menggunakan tenaga luar keluarga, hanya memakai tenaga dalam keluarga karena sudah memenuhi. Dengan total biayanya Rp372.500. Selanjutnya, penggunaan peralatan. Untuk penggunaan peralatan ini, petani menggunakan cangkul, sprayer, dan arit. Dengan harga cangkul itu ada Rp66.205.000, sprayer Rp255.000, dan arit Rp28.750.000. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa seluruh petani responden itu menggunakan alat seperti arit ini, cangkul, dan sprayer. Biaya penyusutan yang tertinggi yaitu pada sprayer Rp15.937,50, sedangkan biaya penyusutan terendah itu pada arit Rp5.750. Produksi dan penerimaan usaha tani kangkung. Rata-rata produksi dan penerimaan petani kangkung diperoleh dari hasil kali antara hasil produksi dan harga jual dari kangkung, sehingga didapatkan rata-rata penerimaan petani kangkung yaitu Rp810.000 selama 1 musim tanam. Analisis pendapatan, pada proses usaha tani kangkung pastilah terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh petani. Biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan. Pendapatan petani kangkung di Desa Werda. Pada perhitungan keuntungan atau pendapatan bersih yang akan digunakan pada analisis pendapatan usaha petani kangkung ini dapat memperhitungkan biaya yang diperhitungkan. Besar biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh petani kangkung di Desa Werda itu dengan luas lahan 0,15 hektar yaitu Rp565.812,50, yang terdiri dari biaya tunai sebesar Rp3.961.000
Rp666,67. Jadi rasio ini merupakan tolak ukur apakah suatu usaha tani itu layak dijalankan atau tidak. Rasio RC ini terdiri dari rasio yang atas biaya total dan rasio atas biaya tunai. Apabila nilai rasio RC ini di atas atau lebih dari 1, maka usaha tani tersebut menguntungkan dan layak diteruskan. Jika nilai rasio RC ini sama dengan 1, berarti usaha tani tersebut berada pada titik impas. Sedangkan apabila rasio RC nilainya kurang dari 1, maka usaha tersebut tidak menguntungkan. Kemudian analisis pendapatan. Pada proses usaha tani kangkung pastilah terdapat biaya-biaya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, berikut untuk rata-rata lahan 0,15 hektar, penerimaannya ada Rp720.000. Kemudian total biaya yang diperhitungkan ada Rp468.312,50 dan total biaya produksinya ada Rp908.312,50. Nah, bisa kita lihat ya, bisa kita ketahui bahwa RC rasio terhadap biaya tunai itu ada 1,92 dan RC rasio terhadap biaya total itu ada 1,79, yang artinya kegiatan usaha tani kangkung di Desa Werda itu layak untuk dilaksanakan. Analisis BEP, break even point, salah satu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan. Bisa dilihat analisis BEP-nya, BEP produksinya 1,6212, BEP penerimaannya 42.091,35 dan BEP harganya 1,41. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama, pendapatan usaha tani kangkung di Desa Werda, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, itu memberikan keuntungan bagi petani. Yang kedua, berdasarkan tabel, diketahui itu bahwa RC rasio biaya tunai sebesar 1,92 dan RC rasio atas biaya total itu 1,79. Maka dapat disimpulkan kegiatan usaha tani ini di kangkung ini layak untuk dilaksanakan. Yang ketiga, keuntungan berdasarkan biaya tunai dan keuntungan berdasarkan biaya total atau TR min TC sehingga diperoleh keuntungan berdasarkan biaya tunainya yaitu 280 dan biaya totalnya itu 251.687,50 dan berdasarkan tabel diketahui bahwa RC rasio atas biaya tunai sebesar 1,92 dan RC rasio atas biaya total 1,79, maka disimpulkan kegiatan usaha tani kangkung itu layak untuk dilaksanakan. Nah, kemudian ada saran. Saran diberikan untuk usaha tani kangkung di Desa Werda yaitu 1. Petani kangkung di Desa Werda harus melakukan pencatatan setiap faktor produksi yang digunakan agar petani kangkung dapat mengetahui faktor produksi yang digunakan sudah efisien atau belum efisien. Yang kedua, pemerintah harus membantu dalam pendistribusian kangkung dengan cara kerjasama dengan pihak yang bersedia membeli kangkung dengan harga yang relatif tinggi dan pemerintah harus menyediakan sarana prasarana yang lebih baik untuk menunjang teknik produksi dan pemasaran kangkung. Mungkin itu tadi presentasi dari saya tentang usaha tani kangkung yang ada di Desa Werda, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh silahkan. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.